Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan liter minyak kita palsu kemasan botol disita Satgas Pangan Gabungan dari wilayah Sragen. Biaya ibadah haji 2023 naik 10 juta rupiah. Sejumlah calon jemaah haji asal Blora kebingungan untuk memenuhi tambahan biaya. Tergerak mendorong masyarakat hidup sehat, seorang dokter di Kabupaten Banjarnegara belusukan dari desa ke desa memberikan penyuluhan secara gratis kepada warga. Tiga tersangka kasus jamu ilegal yang diklaim sebagai obat kuat ditangkap Polda Jawa Tengah. Tak hanya itu, polisi juga menangkap 2 tersangka narkoba jenis tembakau sintetis atau dikenal dengan tembakau gorila. Terlibat dalam penjualan obat terlarang dan ilegal, 5 orang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. 3 tersangka terlibat dalam kasus peredaran jamu ilegal di wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara 2 tersangka lain dalam kasus peredaran tembakau sintetis atau dikenal dengan sebutan tembakau gorila. Setelah diselidiki, ternyata salah satu tersangka kasus jamu ilegal adalah mantan karyawan perusahaan jamu yang keluar dan mencoba produksi jamu tanpa izin edar. Jamu ilegal yang dijual diklaim sebagai obat kuat yang dijual secara daring. Dia pernah bekerja di salah satu perusahaan jamu, kemudian keluar, dia mempelajari dan mencari bahan-bahan tersebut. Kemudian mereka ini membeli alat, mungkin sebagaimana yang rekan-rekan lihat ini adalah alat untuk mencetak, memasukkan jamu tersebut, kemudian mencetak dan dibuat dalam bentuk kemasan, kemudian dijual. Dan jangkauan distribusinya adalah sampai ke wilayah Sumatera dan Kalimantan. Polisi menyita 11 kg bahan baku jamu yang hendak diolah serta alat pengelolaannya. Sementara untuk kasus tembakau gorila, polisi menyita 10,8 gram dari tangan kedua tersangka lain. Narkotika ini dijual ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan sasaran pasar usia produktif, yakni pelajar dan mahasiswa. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Gubernur Jawa Tengah mendorong pertumbuhan investasi lewat koridor ekonomi perdagangan investasi dan pariwisata atau yang disebut dengan KRIS Jateng. KRIS Jateng merupakan forum koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Jateng dan Bank Indonesia untuk menguatkan investasi. Penguatan investasi ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Tingkat daerah diminta memperbaiki ekonomi sehingga tidak terpuruk. Lewat forum KRIS Jateng, potensi ekonomi hingga budaya bisa dikembangkan dan menarik minat para investor. Dalam triwulan 1 hingga 3 di tahun 2022 untuk penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah mencapai 26,82 triliun rupiah. Daerah, provinsi, kabupaten, kota berlomba-lomba melakukan perbaikan ekonomi, mencari terobosan agar kemudian kita tidak terpuruk ya. Dan tentu saja tadi saya pesankan satu terkait dengan investasi mudahkan. Ini menjadi komitmen semuanya dan tidak bisa menunggu, kita mesti mencari. Ada kok teman-teman kita duta besar yang sebenarnya mereka juga sangat progresif gitu ya. Ajaklah bicara mereka. Mana daerah-daerah di wilayah kabupaten kota yang memang potensial untuk membuka ruang. Ya, Festival Durian Gunung Pati Kota Semarang kembali digelar setelah 2 tahun vakum. Festival durian diikuti puluhan petani yang menyajikan beragam jenis durian lokal. Setelah 2 tahun vakum, Festival Durian di Gunung Pati, Kota Semarang kembali digelar. Selama akhir pekan kemarin ada ratusan durian lokal disajikan, mulai dari durian brokol, durian monti, durian susu, durian mentega, hingga durian duri hitam. Dengan mengundang 25 petani, festival durian ini bisa menjadi kegiatan rutin tiap tahunnya bagi Pemkot Semarang. Kayak buka puasa lah, karena sudah 2 tahun
tahun kan tidak ada festival durian. Yang kita harapkan hari ini bisa menjadi satu tonggak lagi untuk bagaimana durian ini bisa kembali lagi terkenal seperti dulu di Gunung Pati. Tadi kami juga berharap ini tidak hanya festival saja, tetapi tempat ini bisa nanti menjadi sentra durian. Dengan digelarnya festival ini bisa meningkatkan ekonomi petani durian. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, setelah sekian lama kehabisan stok, akhirnya gerai vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Boyolali kembali digelar. Tingginya antusias warga membuat 100 dosis vaksin ludes dalam waktu singkat. Gerai vaksinasi COVID-19 ramai dikunjungi warga. Ternyata penyelenggaraan vaksin booster COVID-19 saat hari bebas kendaraan bermotor disambut dengan antusias tinggi. Sejak pagi warga sudah mengantre untuk mendaftar. Setelah terverifikasi, mereka jalani tes kesehatan sebelum menyatakan bisa divaksin. Keberadaan vaksin ini dinilai membantu warga untuk mendapatkan vaksin booster COVID-19 karena mereka tak perlu bersusah payah untuk mengantre di puskesmas. Saya mau booster itu kan tertunda beberapa bulan, baru kali ini bisa. Tadi apa Pak? Jenis Sehat ya. Sehat. Ya. Untuk jenis yang pertama kedua apa? AstraZeneca. Sama yang ketiga ini ya. Iya. Rasanya tadi gimana Pak? Bau kok. Sakit apa enggak? Bener. Enggak ya. Ya. Ada persiapan khusus Pak? Enggak. Enggak ada. Enggak. Ini tadi nggak kelihatan vaksin. Dalam sehari petugas menargetkan ada 100 orang yang divaksinasi booster. Tak disangka dalam waktu 4 jam 100 dosis yang disiapkan ludes. Dengan begitu mencapai target harapan pencapaian vaksin booster. Target dari 100. Ini udah dapat berapa? Ini sudah dapat 54. Jenis apa aja vaksinnya yang Jenis disediakan? vaksin yang disediakan Pfizer. Pfizer ya. Oke. Untuk vaksin 1-2 dan booster 1-2. Setelah sekian lama vakum ini kita seperti diingatkan lagi bahwa masyarakat memang butuh vaksin. Kita sediakan, jadi kita membuka pintu seluas-luasnya kepada masyarakat yang membutuhkan vaksin. Dinas Kesehatan Boyolali masih mengenjot vaksinasi booster pertama dan kedua. Booster pertama baru 21%, sementara booster kedua jauh lebih sedikit, kurang dari 1% atau hanya 4.830 orang. Pihaknya mengajukan 5.000 dosis vaksin berbagai jenis agar target vaksinasi booster di Kabupaten Boyolali tercapai. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Seorang dokter ahli bedah di Kabupaten Banjarnegara tergerak belusukan ke desa-desa memberikan penyuluhan kesehatan. Kegiatan yang ia lakukan secara cuma-cuma mengajak warga desa untuk menjaga kesehatan dengan membuat minuman teh berkhasiat. Menjalankan sumpahnya, seorang dokter di Kabupaten Banjarnegara meluangkan waktunya untuk kepentingan masyarakat. Ia adalah Dr. Agus Uncianto, seorang dokter bedah dari salah satu rumah sakit di Banjarnegara. Bekerja sama dengan perangkat desa, Dr. Agus mengumpulkan warga desa Kalibening untuk dibekali ilmu kesehatan. Salah satunya membuat teh kombucha, minuman hasil fermentasi teh, air, dan gula. Ternyata teh ini memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Tak heran ini menjadi obat herbal yang terjangkau dan mudah dibuat oleh masyarakat. Kita tadi menikmati kombucha ini, memang kesan pertama kita minum ini ada kejut-kejutnya. Setelah kita minum, alhamdulillah di tubuh ini terasa hangat. Dan mudah-mudahan ini menjadi benar-benar teh sehat yang akan menyehatkan masyarakat bangsa dan negara kita. Ketua Perhimpunan Dokter Digital Indonesia ini memang kerap memberikan penyuluhan kesehatan secara cuma-cuma terhadap masyarakat, dengan harapan warga bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kita itu kan sekarang sudah di era global, obat-obatan
ketimpangan di mana-mana, butuh banyak penyakit di mana-mana, sehingga yang paling penting adalah masyarakat sehat jasmani dan rohani. Jadi dengan obat yang murah, kemudian bisa mengupayakan promosi dan prevensi dengan baik, kita membantu pemerintah sehingga upaya-upaya pemerintah untuk menekan biaya kesehatan, terutama untuk generasi yang akan datang lebih murah. Jadi diberi pelatihan ya dok? Ya, saya beri pelatihan dengan cuma-cuma tadi. Lewat pelatihan membuat ramuan teh kesehatan gratis ini, warga bisa menjaga kesehatan dan menekan biaya pengobatan. Tindakan Dr. Agus merupakan implementasi nyata atas sumpah dokter yang pernah diucapkan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Korek Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.